Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan kesaksian dari Melita Sidabutar sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Kabar duka dari Melita Patricia Sidabutar, kembaran Melisa Sidabutar, peserta Indonesia Idol, meninggal dunia. Adapun Melita Patricia Sidabutar meninggal dunia di usia 23 tahun. Kabar meninggalnya Melita Sidabutar pertama kali disampaikan langsung oleh Impact Music lewat unggahan Instagram In Loving Memory of Melita Patricia Sidabutar 0801 2001 0804 2024. You will be missed forever. Kamu akan dirindukan selalu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Aduh, kamu nyanyi aku nangis. Aduh. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik enggak, Tuhan nggak nolong aku kok. Kamu marah karena Tuhan ambil saudara kembar kamu. Aku marah. Tapi ada satu kesadaran aku nggak bisa marah. Aku takut sama Tuhan. Jadi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain juga tanpa Tuhan. Dan jadi kayak bingung gitu ya? Bingung. Aku nggak. Maksudnya aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macam. Jadi kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayak salah deh aku ada kayak gitunya. Padahal pengen marah, tapi kayak aku cuman bertanya-tanya, kok Tuhan tega ya gitu. Tuhan tahu aku nggak bisa loh. Sampai akhirnya jalan, nemuin lagu sih mengucap syukur. Lagu ini tuh lucunya pas papa mama juga bilang waktu itu, tapi bener ya dek, mengucap syukur dalam segala hal gitu. Aku ya cuman mikir, iya kenapa lagu ini harus aku yang nyanyiin ya? Kenapa kayaknya Tuhan tuh mau ngomong lewat lagu ini ya? Tapi bukan cuma ngomong sama yang dengar, bukan cuma ngomong sama yang ciptain, Ko Ivan sama Cilisa, tapi ngomong sama aku juga. Karena sebegitunya Tuhan tuh mau reach. Aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku dengan bilang, enggak, aku tuh selalu ada loh sama kamu. Jangan ngerasa semua hal malang yang menimpa kamu menandakan aku nggak sayang sama keluarga ini. Justru kan aku sayang banget. Kamu harus rasain aku ada. Caranya ya kayak gini. Akhirnya dari situ belajar lagi sama papa mama juga, sama abang-abang aku. Ya sampai hari ini pun belajar sih sebenarnya. Hari-hari terberat kamu ketika melewati masa-masa itu kayak apa? Boleh cerita dikit nggak supaya kita bisa memahami? Karena tentu kehilangan orang tersayang itu pasti bukan pilihan ya. Pasti bukan opsi yang gua pilih ini deh. Tapi kalau bisa malah dihindarin. Namun kita tahu bahwa kehidupan itu kan bukan punya kita. Kan firman Tuhan ngomong, telanjang aku datang, telanjang aku juga pergi. Dalam kitab Ayub ditulis seperti itu. Nah tapi untuk memproses kehilangan ini nggak semua orang bisa cepet gitu. Nah boleh nggak kamu cerita lebih mendalam tentang ini supaya nanti kita mengerti tentang perasaan kamu sebagai seorang pribadi gitu. Jalanin hari-harinya tuh mungkin aku rasa aku jadi ada sedikit tanggung jawab ya. Berat banget rasanya karena selama ini sosok yang aku idolakan gitu bahasanya, Melisa Tuhan panggil, dan dia tuh seseorang yang paling kuat di rumah gitu. Paling kuat dalam hal apa? Jadi ya kan tahun sebelumnya pekerjaan papa tuh ya ibaratnya kita langsung singkat aja ditipu orang lah gitu. Morat marit berarti ini? Iya, keuangan keluarga morat marit? Iya itu wah kacau gitu. Iya. Kacau, terus jadinya aku nggak bisa kuliah dan segala macam. Aku protes, aku bilang sama Elisa, aku bilang, Kak, tapi kita nggak bisa kuliah loh. Kita nggak tahu masa depan dan segala macam dan bla bla bla. Terus dia cuma bilang kayak gini, kamu nggak boleh meragukan Tuhan. Kalau Tuhan maunya kayak gini. Terus aku lihat dia enjoy, dia tetap di rumah tuh
malah cobain masak menu apa, cobain baking apa. Kok dia selalu punya semangat ini, bahkan nggak 1-2 kali papa dan mama tuh sering banget dinasehatin sama Melisa sendiri gitu. Kalau papa sama mama kayak ngerasa kok gini ya kak gitu, papa mama jangan tanya kayak gitu, kita tuh meragukan Tuhan, apa kita sepenuhnya berserah. Aku kayak emang dipikir gampang gitu kan, tapi aku diam karena semua orang di rumah ya manggil dia kakak kan, jadi semuanya pada respect juga sama Melisa. Jadi walaupun dia anak nomor 3, tapi seringkali dia berlaku jadi anak paling tertua tua, gitu. iya. Bijaksana ya dia ya. Wow. Bahkan abang aku yang paling tua juga denger-dengeran banget sama Melisa gitu. Wow, ini berarti salah satu penopang keluarga dong. I see. Betul. Iya, iya. Berarti ketika keluarga kalian morat-marit secara ekonomi, kalian sampai to the point of nggak kuliah. Nggak kuliah. Padahal udah kuliah kan ya, cuman maksudnya putus di tengah jalan gitu. Iya, aku putus di tengah jalan. Jadi ini intinya adalah waktu itu banyak wacana dengan bilang mau kuliah di Singapura, karena pada saat itu ya pekerjaan papa juga masih settle banget gitu. Menurut orang kayak ya nggak mungkin lah lo di sini kayak gitu kan. Lagi naik daun gitu. Lagi maksudnya. naik daun dan segala macam. Tapi sampai akhirnya di poin ya itu ya papa ngerjain satu proyek dan papa tuh giving dulu orangnya gitu. Papa jadi giving dulu, ngasih dulu dan segala macam. Papa tahu cara mainnya dan bla bla bla. Mereka menjanjikan berapa, papa pikir ya udah papa dengan bijak ngeluarin uangnya juga dan segala macam. Singkat cerita orangnya ini kabur. Orangnya ini pergi dan segala macam dengan semua uang yang papa udah spend. Itu yang membuat aku jadi nggak bisa afford kuliah lagi. Wow. Padahal kalau orang lihat, wah Melita kanan banget, punya nama, cantik, suaranya bagus, dikenal, pasti masa kecilnya semua trouble free gitu ya. Iya. Ternyata troublesome gitu. Aduh. Iya. Masa kecil sih memang trouble free. Karena gini loh, ketika lagu itu muncul, kan kami juga nggak kenal kamu juga nggak kenal kebanyakan orang waktu itu ya. Kita lihat ini pasti anak orang kaya nih yang buat video klip kayak gini nih. Keren banget kan ya video Keren klipnya banget ya. ya. Ini dimodelin buat kayak ada hujan saljunya, ada di hutan pinus di mana gitu. Ini keren banget. Ini pasti anak orang kaya nih, anak konglomerat nih pasti. Iya. Tapi kan bener anak konglomerat kan? Anak Tuhan Yesus. Anak raja di atas segala raja kan? Amin. Iya. Dan itu yang orang membuat berpikir Melita Sidabutar adalah ini anak orang kaya yang nggak pernah susah nih hidupnya. Iya. Aku sering dapetin itu sih. Dari kecil selalu dibilang, lu mah nggak pernah susah gitu. Kamu mah nggak akan susah Mel gitu. Tapi dalam hati aku bukan yang kayak, iyalah duit papiku kayak gitu, enggak yang kayak gitu. Tapi karena mungkin papa mama juga bring kita semua untuk kayak inget loh, kita biarpun diberkati Tuhan tapi harus bisa untuk ngasih ke orang juga, papa mama kayak gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan papa dan mama sebenarnya. Papa tuh giving banget, papa giving banget, tapi mama tuh giving ke anak-anaknya ini bener-bener jor-joran. Makanya aku les musik, les vokal, aku ada les nari, les acting, Nice. semuanya pelajaran kayaknya cuma bahasa Inggris aja sih. Jadi difasilitasi gitu ya. Iya. Jadi papa mama ini giving banget dua-duanya, tapi caranya beda. Papa tuh lebih ngajarin kita kayak gimana kita untuk melayani orang dan segala macam. Sedangkan mama penuhin kita dulu gimana caranya. Wow. Jadi menurut aku kayak balance sih. Jadi makanya kalau orang bilang kayak ini perfect family banget gitu. Ya, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Melita Sidabutar. Itu adalah ungkapan perasaan sayang yang sangat besar kepada saudara kembarnya. Dan sekarang saya percaya tatkala mereka ada di dalam Kristus, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka sudah hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Kiranya kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Melita Sidabutar boleh menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.